Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini Allah kembali mempertemukan kita dengan rangkaian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang di dalamnya ada satu hari yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Dikatakan oleh Rasulullah dapat menggugurkan 1 tahun dosa yang telah lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang. Seperti saat hari ini, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, di mana kita disunnahkan untuk berpuasa Yaumi Arafah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ngomong-ngomong soal bulan Dzulhijjah nih, ada satu pertanyaan yang sampai kepada kami melalui pesan singkat WhatsApp dari rekan dan jamaah kita yang Masya Allah, luar biasa, beliau ini memiliki kebiasaan baik, yaitu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Pertanyaan beliau adalah, bagaimana bila Ayyamul Bid, puasa 13, 14, 15 di setiap bulan berpapasan atau bertepatan dengan 13 Dzulhijjah yang merupakan bagian dari hari tasyrik, di mana dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, Yaumu aklin wa syurbin, hari untuk makan dan minum, sehingga kata para ulama haram kita untuk berpuasa di hari tersebut. Bagaimana hukumnya? Orang yang terbiasa berpuasa Ayyamul Bid di tanggal 13, haruskah ia berpuasa atau bagaimana? Mari kita bacakan terlebih dahulu hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan daripada Siyam Ayyamul Bid. Hadis pertama, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor 721 dan di dalam Sahihul Bukhari dengan nomor hadis 1124, Awsani khalili bisalasin la ada'uhunna hatta amut. Kata Abu Hurairah, kekasihku yaitu Rasulullah, orang yang paling aku cintai, telah berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Yang pertama, siyam thalathati ayyamin kulli syahrin, berpuasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian salatul duha dan naumun ala al-witri, kemudian tidur dalam keadaan sudah melaksanakan salat witir. Dalam hadis yang sahih ini kita tidak mendapati pernyataan Rasulullah, perintah atau anjuran beliau atau detailnya kapan Siyam Ayyamil Bid itu dilaksanakan. Rasulullah hanya menyebutkan setiap bulan kita dianjurkan untuk berpuasa 3 hari. Jadi tidak ada penjelasan kapan pelaksanaan. Hadis yang kedua adalah hadis Mu'adzah bintu Abdillah Al-Adawiyah yang merupakan murid daripada Ibunda Aisyah yang gugur pada tahun 83 Hijriah. Beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin thalathata ayyamin?" Ya wahai Ibunda Aisyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan berpuasa selama 3 hari? Faqalat, Ibunda Aisyah menjawab, "Na'am, iya, beliau berpuasa 3 hari di setiap bulan." Kemudian faqultu laha, aku bertanya lagi kepada Ibunda Aisyah, "Min ayyi ayyami syahri kana yasum?" Kalau setiap bulan beliau berpuasa, lalu pada hari keberapakah beliau berpuasa? Lalu Ibunda Aisyah menjawab, "Lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum." Beliau tidak begitu memperhatikan, tidak mempedulikan di tanggal berapa, di hari keberapa beliau berpuasa. Yang penting 3 hari setiap bulan. Hadis yang juga sahih ini karena diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor 1160 ini, sekali lagi tidak ada penjelasan kapan pelaksanaan Siyam Ayyamil Bid. Sehingga para ulama kemudian menyimpulkan dari 2 hadis yang sahih ini, boleh puasa Ayyamul Bid itu dilakukan di awal bulan, di tengah bulan, atau di akhir bulan. Mutafarriqatan atau mutatabi'atan, berurutan, berpisah atau terpisah maupun berurutan, boleh. Nah, kemudian hadis yang ketiga dan keempat inilah baru ada penjelasan hari keberapa kita berpuasa di setiap bulan selama 3 hari. Hadis yang pertama atau hadis yang ketiga, hadis Jarir ibn Abdillah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin siyamud dahr." Puasa 3 hari di setiap bulan itu bagaikan puasa sepanjang tahun.
Wa ayyamul bid, dan itu adalah disebut sebagai ayyamul bid. Kemudian beliau menjelaskan 13 wa 14 wa 15. Harinya adalah tanggal 13, 14, 15. Meskipun disebutkan kapan pelaksanaannya, namun tidak dikatakan dengan gamblang oleh Rasulullah dalam bentuk perintah. Kamu harus berpuasa di tanggal 13, 14, dan 15. Hanya penyebutan hari ke 13, 14, dan 15 yang kemudian disimpulkan oleh para ulama ini bila dilaksanakan di hari yang 3 ini, yang disebut 13, 14, 15 ini adalah berupa keutamaan saja, atau yang paling utamanya kamu kerjakan di 3 hari ini. Adapun jika engkau atau kita kerjakan di awal bulan, di tengah bulan, maka atau di akhir bulan boleh dan tetap mendapatkan kategori berpuasa 3 hari di setiap bulan. Sedangkan hadis yang keempat, hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau bercerita, Rasulullah bersabda kepadaku, "Idza sumta syai'an min kulli syahr atau minasyahr, jika engkau berpuasa di setiap bulan, fasum 13 wa 14 wa 15. Jika engkau berpuasa di setiap bulan, wahai Abu Dzar, maka berpuasalah di tanggal 13, 14, 15. Ini isyarat saja dari Rasulullah bahwasannya yang afdol, yang utama itu bukan yang wajib ya, bukan yang harus di tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya, bagi Anda yang terbiasa untuk berpuasa ayyamul bid lalu bertepatan dengan 13 Dzulhijjah, maka dari awal sudah Anda pikirkan dan rubahlah tanggalannya. Atau boleh dipisah. Anda boleh berpuasa dari awal 3 hari, baik berurutan maupun terpisah, di tengah juga boleh, kemudian di akhir pun boleh. Yang penting 3 hari jumlahnya. Jadi itu jawaban teman-teman sekalian, sebagaimana diungkapkan juga oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau berkata, "Wa thabatat ahaditsu fi shahihi bi shaumi 3 ayyamin min kulli syahrin min ghairi ta'yin li waqtiha." Kata beliau, telah banyak hadis-hadis sahih yang menyebutkan keutamaan puasa 3 hari di setiap bulan tanpa menyebutkan atau menentukan waktunya. Dan dari zahir daripada hadis-hadis yang sahih menunjukkan keutamaan puasa 3 hari di setiap bulan itu adalah kapanpun kita kerjakan maka akan mendapat pahala puasa 3 hari di setiap bulan. Bahkan beliau kemudian menyebutkan hadis Ibunda Aisyah yang ditanya oleh Mu'adzah bintu Abdillah Al-Adawiyah tadi, di mana Rasulullah dikatakan lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum. Rasulullah tidak mempedulikan, tidak begitu memperhatikan di tanggal berapa, di hari keberapa beliau berpuasa, yang artinya boleh kapan saja, yang penting 3 hari di setiap bulan. Jadi itu jawabannya teman-teman sekalian. Jika antum terbiasa untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan lalu bertepatan dengan 13 Dzulhijjah, intinya 13 Dzulhijjah hindari untuk berpuasa, karena kata para ulama la yajuz, haram kita berpuasa di hari yang dikatakan yaumu aklin wasyurubin, hari untuk makan dan minum. Hendaknya kita cari hari yang lain karena memang ada kelapangan dalam masalah puasa 3 hari di setiap bulan ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.